Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zainal Kazimi dari kelas 11A. Adanya saya di sini adalah untuk mempresentasikan mengenai perlawanan peta. Sebelumnya saya merupakan anggota dari kelompok 2. Namun saya berhalangan hadir pada saat hari presentasi, jadi saya akan mempresentasikan bagian saya hari ini. Langsung saja, peta itu merupakan singkatan dari pembela tanah air. Pembela tanah air atau peta itu diciptakan oleh Jepang pada tahun 1943 sebagai bagian dari strategi mereka untuk membantu perang mereka di wilayah Asia Tenggara. Terus dari situ banyak pemuda Indonesia yang bergabung dengan peta bukan karena ingin membantu Jepang, namun karena mereka melihat kesempatan untuk pelatihan militer cuma-cuma yang bisa digunakan untuk melawan Jepang sendiri gitu. Semuanya tuh dimulai pada September 1944. Supriyadi dan beberapa rekannya atau anggota-anggota peta yang lainnya mulai merasa bahwa perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia itu sudah keterlaluan, entah dari Romusanya atau dari gimana mereka disiksa waktu Romusa, atau kayak cuma-cuma langsung dibunuh aja gitu tanpa kayak kejelasan apapun. Terus di Blitar, tempat Supriyadi bertugas, perlakuan terhadap pekerja Romusha ini tuh sangat tidak manusiawi kayak yang tadi. Nah, perlakuan ini tuh ngebikin kayak anggota-anggota PETA tuh kayak marah. Jadi diam-diam Supriyadi ini ngelakuin pertemuan rahasia dengan anggota-anggota PETA yang lainnya. Nah, pertemuan ini tuh terjadi 6 kali sampai Februari 1945. Pertemuan ini tuh isinya tuh ngebahas mengenai pemberontakan secara detail, kayak siapa yang akan nyerang kemana, senjata apa yang dipakai, terus kayak ini gimana, itu gimana gitu. Terus pada malam 13 Februari 1945, Supriyadi mengambil keputusan penting. Walaupun kayak persiapannya masih kurang gitu, masih diputusin ini masih diputusin gimana. Anggota PETA ini tuh milih tanggal 14 Februari buat ngelakuin aksinya. Pada 14 Februari, sekitar jam 3 pagi, anggota PETA tuh menyerang beberapa lokasi milik Jepang seperti kayak Hotel Sakura dan markas Kampetai. Namun ternyata Jepang sudah mencium gelagat-gelagat pemberontakan dari beberapa pertemuan yang lalu. Jadi markas-markas Jepang itu tuh udah dikosongin sama Jepang. Jadi saat mereka nyerang, tempat-tempat itu tuh udah dijaga ketat sama pasukan-pasukan Jepang, jadi mereka semua tuh ditangkap. Kayak setelah serangan itu gagal, Jepang tuh ngirim bala bantuan atau kayak minta bala bantuan dari Malang dan Surabaya. Mereka juga manfaatin anggota PETA yang lainnya masih setia yang gak ngeberontak buat nangkepin anggota-anggota yang ngeberontak ini. Terus salah satu komandan Jepang itu nawarin kayak negosiasi damai gitu. Ya bahkan tuh kayak ngasih pedangnya buat sebagai tanda kepercayaan bahwa dia tuh kayak mereka tuh bakal megang kata-kata mereka gitu, bahwa mereka tuh gak akan nyerang balik. Namun ternyata itu tuh kayak cuman taktik, cuman jebakan, dan kayak mereka tuh gak bener-bener mau damai. Nah, pas para pemberontak ini tuh nyerahin diri, tentara Jepang khususnya Kampetai itu tuh langsung meringkus mereka. Lalu sekitar 70 orangan ditangkap, dan mereka semua itu dibawa ke Jakarta buat diadili di pengadilan militer Jepang. Sekitar 6 orang itu dibawa ke Ancol untuk dieksekusi mati pada tanggal 16 Mei 1945. Sedangkan sisanya itu dijatuhi hukuman penjara yang hukumannya tuh beda-beda per orang. Nah, di sini tuh Supriyadi itu gak berhasil ketangkep. Supriyadi tuh hilang setelah pemberontakan. Kayak gak ada yang tahu dia tuh kemana. Ada yang bilang dia masih hidup, ada yang bilang dia tinggal di gunung di Blitar sembunyi, ada yang bilang dia udah meninggal. Yang jelas Supriyadi itu bahkan sampai saat ini tuh masih jadi misteri. Baik,
Segitu saja penjelasan dari saya, terima kasih.